Baik, kita lanjutkan terkait dengan orang yang mau berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf, jangan amal ya, amar itu perintah, nah amal laku, amar ma'ruf nahi munkar, itu dipuji oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu sebaik-baiknya umat yang dilahirkan linnasi, untuk manusia. Jadi Allah itu memuji kepada para mubaligh loh ini. Cirinya mubaligh itu ta'muruna bil ma'ruf. Kamu perintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik-baik. Wa tanhauna, dan kamu mencegah anil mungkar, dari perkara mungkar. Makanya wong India yang ngarani nah ini nehi. Itu bahasa Arab sebenarnya. Makmur itu bahasa Arab. Insan bahasa Arab. Ditembak orang Indonesia. Jadi Indonesia itu bahasanya gabungan. Nah ini watan hauna itu asalnya kan dari nah. Wong India karena nehi. Jadi Allah memuji kepada orang yang mau menyampaikan agama Allah ini dalam bentuk menyuruh berbuat yang baik dan mencegah kepada yang mungkar, itu dipuji oleh Allah. Jadi kita ngerti, oh kelakuan sing model kayak ngene iki disenengi Allah. Nah, tumbuh semangat kita. Makanya membaca Quran itu bisa menambah keimanan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadat, bertambah apanya? Imannya. Jadi kalau kita ingin nambah iman, dibaca Quran itu. Tapi dibaca dalam penuh pengertian. Kalau bacaan kita dengan bacaan orang Arab kan beda. Orang Arab ngerti, kalau kita kan nggak ngerti, rata-rata ya. Akhirnya karena nggak ngerti, yang tumbuh di otak kita itu ngucap oleh pahala, nutai. Tapi nggak bisa merubah mental, pancet mental ini. Itu makanya kalau kita baca Quran itu seperti itu. Watu minuna billahi, dan beriman kepada Allah. Ya, jadi dipuji oleh Allah tadi karena menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah mungkar, dan iman kepada Allah. Iman itu kayak apa? Ini bisa juga sebagai konsep lah. Kalau kita itu misalnya pemilu ya. Pemilu itu siapa sih yang dipilih itu? Yang harus dipilih itu siapa? Apakah Islam mengajarkan? Kalau Islam mengajarkan, kita wajib taat. Ternyata Islam itu mengajarkan yang harus dipilih adalah yang takwa, yang iman. Ya apa ndelok iman itu? Apa ngaku iman? Kalau menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-imanu, iman itu iqraru bilisan, diucapkan dengan lisan. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah. Diucapkan dengan lisan. Lalu dibenarkan oleh hati. Watasdiqu biqalbi. Antara ucapan dan hati harus sama. Loh, apakah ada ucapan dengan hati yang tidak sama? Lalu maling kan nggak ngaku. Nyolong yang mencekel yang geblek iki durung ngaku nek durung nemen. Nyolong niku ya. Boten. Nek harus setengah mati ngaku. Nah, karena ucapan dengan hati nggak sama. Terus ditambah lagi apa? Wa amalu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Tadi ucapannya tadi, hatinya tadi, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau hanya dua saja, tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Jawabnya Allah. Jawabnya Allah kayak apa? Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Loh kok bisa sih? Ya kan hanya ucapan saja. Amal bil arkannya nggak ada.
Ngaku iman gak sholat kok gak masuk. Lah apa nek gak sholat? Munafik. Ada dalam Quran itu. Ciri-ciri kemunafikan itu nek sholat abot. Enggak. Nah ini kalau kita baca Quran aja menambah ilmu. Wah aku kok mau males ini nek sholat maghrib tok man. Males berarti itu. Ada bibit kemunafikan, ada penyakit kemunafikan, harus berantas. Lah berantasnya ada karena Allah itu kasih sayang kepada kita. Diberi solusinya. Lakukan tobat, memperbaiki diri dan seterusnya. Itu solusinya. Nah, jadi ini Allah memuji itu karena kita memiliki karakter untuk tabligh. Makanya jiwanya Nabi itu tabligh. Sifatnya Nabi ada 4. Sidik, amanah, fatona, tabligh. Istilah ahli berdoa. 4 itu. Selalu tutur-tutur, selalu mengarahkan kepada kebaikan. Dan ini diharapkan kita praktekkan di rumah sakit gitu. Ini juga perlu untuk mengantisipasi apa? Rumah sakit kita kan sudah goyang di perlu diperkeras, diperkuat. Banyak faktor. Saya tuh jangan dikira nek mlebu rene terus menang. Saya perhatikan itu. Pelayanannya kayak apa, anunya kayak apa. Saya tahu semua tapi belum saya sampaikan. Nah, itu nanti untuk apa? Perbaikan kita. Perbaikan rumah sakit kita. Maka saya kalau di sekolah guru itu tak doktrin, bukan tak doktrin itu keren gitu ya. Saya arahkan jangan jadi guru pengajar, tapi jadilah guru pendidik. Nah, guru pengajar pokoknya ngajar selesai Bu, ya harus. Pak Iso semule. Apa kalau guru pendidik mengarahkan kepada tujuan sekolah itu kayak apa? Ya, artinya apa? Saya cetak supaya menjadi jiwa pejuang. Panjenengan tahu siapa? Ya Ahmad Dahlan itu. Bagaimana perjuangannya? Bukan jiwanya tok, hartanya. Maka ketika dia membuat sekolah, iku kayak bayari gurune gak ono. Dodolan barang ini. Barangnya dijual untuk bayari gurunya, bayangkan. Enggak takut. Karena Allah nanti akan mengganti. Nah, jadi seperti itu ditanamkan kepada orang di Muhammadiyah itu karena apa? Di Muhammadiyah ini tidak untuk pribadi, tapi untuk umat. Apa buktinya jangan saya tunjukkan? Baru-baru ini kan ada musibah di Sumatera ya. Jangan tahu Muhammadiyah nyumbang berapa? Ada yang tahu nggak? Pertama nyumbang 70 miliar. Ditambah lagi dari Jawa Timur hampir 15 miliar. Jawa Tengah 15 miliar. Jawa Barat saya lupa saja. Jadi kalau 70 ditambah itu tadi di atas 100 miliar. Yang sementara ada orang teriak-teriak NKRI harga mati, tidak nongol sama sekali. Delesep. Coba Muhammadiyah muncul. Makanya seluruh kaum di Muhammadiyah itu tidak nama pribadi, nama Muhammadiyah. Nah kalau dipikir ya kalau